Selamat siang, perkenalkan nama saya Fenisha Regina Uli Manurung dengan nomor absen 13 dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyimpanan data. Berikut ini adalah materi-materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada penyimpanan data. Pengertian dari penyimpanan data adalah sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Perangkat ini mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat komputer, baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Terdapat dua macam perangkat penyimpanan data yang digunakan dalam sistem komputer. Yang pertama ada main memory, dengan contoh RAM, ROM, dan CMOS. Yang kedua ada secondary memory, dengan contoh disk magnetic, floppy disk, dan optidisk. Media penyimpanan data yang akan saya bahas pertama adalah hard disk. Sesuai dengan namanya, hard yang berarti keras, media penyimpanan data dalam hard disk menggunakan media logam yang terdiri dari beberapa plat sehingga mampu menyimpan data yang lebih banyak. Di samping ini adalah gambar bagian dari hard disk, dan di sebelahnya lagi adalah tabel kapasitas dari hard disk. Yang kedua akan saya bahas adalah magnetic tape. Suatu media perekam terdiri dari tape yang tipis dengan lapisan bahan magnetis yang bagus, digunakan untuk merekam data analog atau data digital dalam kelompok, blok, atau record terpisah. Magnetic tape adalah suatu media akses serial serupa untuk kaset audio, dan juga data seperti nyanyian pada tape musik tidak bisa ditempatkan dengan cepat. Di samping inilah contoh gambar dari magnetic tape. Yang selanjutnya adalah optical disc. Optical disc adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca atau menulis data ke dalam atau dari cakram optis. Informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopik pada permukaan yang reflektif. Proses ini dilakukan dengan menggunakan laser yang berintensitas tinggi. Intensitas laser tersebut berubah setelah mengenai lubang-lubang tersebut, kemudian terefleksikan dan dideteksi oleh fotosensor yang kemudian dikonversikan menjadi data digital. Di samping ini adalah gambaran dari optical disc. Yang berikutnya floppy disk. Floppy disk merupakan perangkat lunak pada komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca dan penyimpan data dari disket. Floppy disk yang menjadi standar pemakaian terdiri dari dua ukuran, yaitu ukuran 5,25 inci dan 3,50 inci, yang masing-masing ukuran memiliki dua tipe kapasitas, yaitu kapasitas double density atau DD dan high density atau HD. Dan di samping adalah contoh dari floppy disk. Selanjutnya ada DVD-ROM. DVD-ROM atau Digital Versatile Disk ROM atau Digital Video Disk ROM adalah disk yang berkapasitas tinggi, mampu menyimpan 4,7 GB sampai 17 GB, harus mempunyai drive DVD-ROM atau DVD player untuk membaca DVD-ROM dan menyimpan basis data, musik, perangkat lunak kompleks, dan gambar hidup. Dan selanjutnya di bawah ini adalah flash disk. Flash disk yang disebut sebagai USB drive, pen drive, pocket drive, atau micro disk adalah alat menyimpan data atau file yang berupa NAND. Di dalam perangkat ini tertanam controller dan memori penyimpan data yang bersifat non-volatil atau tidak akan hilang meskipun tidak terdapat daya listrik. Komponen flash disk lebih sederhana dan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan hard disk. Hal ini disebabkan karena flash disk tidak memerlukan piringan, motor, atau part lain yang bekerja secara mekanik. Materi kedua yang akan saya bahas adalah transmisi data. Pengertian dari transmisi data adalah proses melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke pengirim data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data dibagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Yang pertama, sinyal analog atau biasa disebut sebagai broadband. Sinyal analog adalah gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Yang kedua, sinyal digital adalah sinyal yang menampilkan data digital. Selanjutnya, saya akan membahas media transmisi data. Media terdiri dari dua, yaitu internal dan eksternal. Internalnya yaitu bus atau kabel yang terdapat pada internal komputer, sedangkan eksternal yaitu kabel eksternal atau wired dan wifi.
Ada beberapa macam kabel, yaitu yang pertama adalah kabel atau wire. Kabel biasanya digunakan untuk melakukan proses transmisi. Kabel dapat beberapa macam, yaitu yang pertama kabel pilin atau biasa disebut UTP wire atau lebih dikenal dengan unshielded twisted pair, dan biasanya digunakan untuk transmisi melalui jaringan komputer seperti di kantor-kantor. Yang kedua adalah coaxial atau coaxial cable. Yang ketiga adalah serat optik atau lebih dikenal dengan nama fiber optik, digunakan untuk mengirimkan data dengan gelombang cahaya. Yang kedua adalah nirkabel atau wireless. Nirkabel ini telah menjadi kebutuhan sehari-hari kita, yaitu Wi-Fi. Wi-Fi hanya dapat mentransmisikan data atau mencari data yang biasa kita lakukan sehari-hari, tetapi Wi-Fi tidak bisa digunakan sebagai pemandu seperti radar. Yang selanjutnya adalah jalur transmisi data. Yang pertama adalah multicast. Multicast adalah proses komunikasi yang dilakukan dua alat yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan alat yang disebut server. Yang kedua ada broadcast. Broadcast adalah alat yang terhubung dengan berbagai alat lainnya dan hanya dapat mengirimkan data atau informasi, tetapi tidak dapat menerima data tersebut dari alat lainnya. Dan yang ketiga ada unicast. Unicast sama dengan multicast, yaitu dua alat yang terhubung, tetapi perbedaannya adalah multicast dapat dilakukan banyak orang di alat yang sama, sedangkan unicast tidak. Selanjutnya adalah konfigurasi jalur transmisi data. Konfigurasi jalur transmisi data adalah susunan dari jalur transmisi data tersebut. Susunannya ada dua macam, yaitu yang pertama point to point. Susunan tersebut terhubung satu peralatan dengan peralatan lainnya tanpa terbagi. Contohnya adalah printer akan mencetak apa yang ditampilkan pada PC atau komputer. Yang kedua adalah point to multipoint. Satu alat dapat terhubung dengan banyak alat lainnya. Contohnya adalah pemancar televisi yang dapat menyiarkan acara televisinya ke rumah masing-masing orang. Berikutnya adalah arah kanal transmisi. Dengan adanya kanal ini memungkinkan dua alat yang saling terhubung dapat mengirimkan data secara dua arah. Yang pertama adalah simplex. Hanya dapat satu arah saja kanal transmisinya, dengan kata lain, hanya dapat mengirimkan tetapi tidak dapat menerima. Contohnya adalah radio dan televisi. Yang kedua half duplex. Dapat dilakukan dengan dua arah tetapi tidak dapat bersamaan atau harus bergantian. Contohnya adalah walkie-talkie. Yang ketiga adalah full duplex. Dapat dilakukan dengan dua arah dan dapat mengirimkan data secara bersamaan. Contohnya adalah handphone. Yang berikutnya adalah mode transmisi. Mode transmisi ini memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat lain. Diketahui bahwa dalam mode transmisi ini terdapat dua mode, yakni parallel transmission serta serial transmission. Parallel transmission data dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Jadi untuk mode transmisi ini, jalur yang digunakan tentu lebih dari satu media transmisi. Serial transmission dalam jalur ini yang disediakan hanya ada satu, di mana data nantinya akan dikirimkan secara bergantian hingga semua data tersebut nanti dapat diterima oleh pengirim. Pada serial transmission memiliki metode transmisi, yaitu synchronous transmission and asynchronous transmission. Selanjutnya adalah kapasitas kanal transmisi. Kapasitas kanal transmisi merupakan kemampuan suatu alat untuk mengirimkan data tersebut ke alat lain. Satuan dari kapasitas kanal transmisi adalah bit per second atau BPS. BPS adalah jumlah informasi yang terkirim dari satu alat ke alat lain. Kapasitas ini didukung oleh A. broadband frekuensi. Jalur yang lebar dapat mengirimkan data dalam jumlah banyak dan waktunya bersamaan. Contohnya yaitu televisi kabel dan sonet. B. wideband, pita yang saluran yang lebar atau dapat dikatakan seberapa jauh yang dapat dijangkau. Contohnya yaitu pemancar layanan TV, kabel TV, dan sonet. Yang ketiga, saya akan membahas perjalanan data dari HP ke HP. Transmisi data pada telepon. Mode transmisi ini memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat lain. Pada dasarnya, sistem transmisi pada sistem komunikasi memiliki dua sistem. Bagian penerima atau receiver yang berfungsi sebagai penerimaan data informasi suara ataupun data alfanumerik dan grafik dari base station kepada handphone, sedangkan bagian pemancaran atau transmitter berfungsi sebagai pengiriman data informasi suara atau data
alfanumerik, grafik, dan proses registrasi jaringan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi saya. Selamat siang dan terima kasih.